Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah sekalian, duduk-duduk kita ini dalam rangka mempelajari kisah-kisah daripada Nabi dan para sahabat yang tujuannya adalah untuk mencari teladan-teladan supaya kita lebih bersemangat dalam menjalankan perintah-perintahnya sekaligus sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah perang yang disebut dengan perang Yamamah, yaitu perang kaum muslimin melawan orang-orang murtad yang dari Yamamah yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Ketika pasukan muslimin dan pasukan Musailamah atau pasukan Yamamah ini sudah berhadapan, maka Musailamah ini memberikan semangat kepada pasukannya dengan mengatakan, hari ini adalah hari kecemburuan. Waktu perang kok cemburu? Maksudnya apa? Jika hari ini kalian kalah, maka istri-istri kalian akan ditawan oleh pasukan musuh dan akan dinikah secara paksa, sehingga disebut dengan hari kecemburuan. Oleh karena itu, pertahankan harga diri kalian, sekaligus lindungi wanita-wanita kalian. Jadi ini salah satu penyemangat daripada pasukan Musailamah. Kalau dulu di perang Hunain, ini salah satu strateginya adalah para wanita, kemudian harta, ini semua dibawa, Pak, dibawa perang. Maksudnya adalah supaya mereka habis-habisan mempertahankan harta dan wanita-wanita mereka. Tetapi ternyata dengan membawa wanita dan harta itu justru malah beban bagi mereka. Ini di perang Hunain. Nah, di saat yang sama, pasukan Khalid bin Walid terus maju bergerak sehingga mencapai bukit pasir ini. Sehingga di situ kemudian terlihat dengan jelas daerah-daerah Yamamah itu, seluk-beluknya terlihat jelas dari atas bukit pasir tersebut. Nah, selang beberapa saat setelah semuanya siap, maka tanda dimulainya perang biasanya bunyi-bunyian, Bang. Ada yang trompet, ada yang drum terbuat dari kulit. Ini berbunyi, maka dalam sekejap perang kemudian berkobar, mereka saling menyerang, saling menghindar dari serangan musuh. Dan apa yang terjadi? Beberapa menit, dalam hitungan menit, Bang, nggak sampai jam, pasukan muslimin ternyata kocar-kacir, Pak. Pasukan muslimin kocar-kacir. Kenapa demikian? Karena yang maju ini adalah pasukan-pasukan yang terdiri dari orang-orang desa. Atau disebut dengan apa biasanya? Badui. Kalau jenengan pernah dengar kata-kata Badui itu berarti maksudnya adalah orang Arab desa. Yang imannya itu tidak sebanding dengan sahabat Ansor sekaligus Muhajirin. Dan mereka belum punya pengalaman perang seperti yang dipunyai sahabat Ansor dan Muhajirin. Maka dalam hitungan menit, pasukan muslim ini terlihat bercerai-berai. Sehingga pasukan Musailamah ini ada yang berhasil memasuki tenda daripada Khalid bin Walid. Yang di situ ada istrinya yang baru dinikahi, yang namanya Ummu Tamim kemarin. Jadi
pasukan muslimin ini lari sampai dikejar, dikejar berarti mengejarnya sampai di belakang sendiri. Sebab tenda dan wanita itu berada di paling belakang. Untungnya ada tawanan yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketika mau masuk Yamamah itu ada sekitar 60 orang yang kemudian ditangkap semua. Kemudian ada satu yang tidak dibunuh. Siapa kemarin namanya? Muja'ah bin Murarah. Ini oleh kaumnya dikatakan bahwa kalau kalian ingin kekuatan maka jangan bunuh orang ini. Sebab dia adalah pemimpin kaumnya. Dia bisa dijadikan sandera. Maka Muja'ah bin Murarah ini tidak dibunuh. Sehingga kemudian dengan tangan diborgol, Muja'ah bin Murarah ini satu tenda dengan istrinya Khalid yang baru dinikahi. Ngoten nggih. Nah, kata Muja'ah ini, ada orang yang masuk ke tenda, yaitu dari Bani Hanifah. Sementara Muja'ah sendiri dari Bani Hanifah. Muja'ah mengatakan, sesungguhnya wanita merdeka ini mempunyai kedudukan yang sangat mulia, maka biarkan dia. Ini yang dikatakan oleh Muja'ah. Sehingga istrinya Khalid ini selamat dari pembunuhan. Tetapi di saat-saat terdesak itu, ternyata ada korban yang sangat berarti bagi korban di pihak musuh, yang sangat berarti bagi pasukan muslimin. Siapa dia? Yaitu salah satu panglima yang ditunjuk oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Kemarin yang ditunjuk sinten, Bu? Masih ingat, Bu? Lali nggih? Kula asline nggih lali nggih. Cuma kalau waca-waca malih. Yang pertama adalah Al-Muhakkam bin Tufail. Yang kedua adalah Ar-Rajal bin Unfuwah. Nah, Ar-Rajal bin Unfuwah ini di saat pasukan muslimin terdesak itu ternyata terbunuh di tangan Zaid bin Khattab atau saudaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi panglimanya tinggal satu, Pak. Dalam kondisi demikian, pasukan inti yang berada di tengah, yang mereka terdapat sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin, ini mereka saling berteriak dan mengatakan, wahai Khalid, majukan kami, bawa kami maju ke depan. Ini teriakan-teriakan daripada orang-orang Ansor dan Muhajirin, yang tempatnya memang di tengah, sebagai jantung daripada kekuatan kaum muslimin. Di antara mereka saling memberi semangat, saling berteriak, memberikan wasiat, memberikan semangat, seakan-akan memang hari itu adalah hari terakhir. Mereka sudah siap mati untuk syahid. Salah seorang di antara mereka, yaitu yang bernama Sabit bin Qais, mengatakan karena melihat pasukan muslimin lari ke belakang itu, dia mengatakan, alangkah jeleknya kebiasaan kalian terhadap sahabat-sahabat kalian yang lain. Kalian tega meninggalkan sahabat kalian, kemudian kalian justru lari ke belakang. Kemudian sesaat setelah itu, pasukan-pasukan Ansor ini kemudian sudah berada di posisi di garis depan, karena mereka sudah maju untuk menyerang orang-orang atau pasukan daripada Musailamah dengan keberanian dan kesabaran yang belum tertandingi. Jadi kesabaran itu maksudnya ketika dia merasakan sakit karena kena anak panah atau kena goresan pedang, mereka masih bisa menahan. Ini yang disebut dengan kesabaran. Sabar, berani dan sabar yang sulit tertandingi. Melihat situasi ini kemudian sebagian para sahabat sudah saling siap untuk menyerahkan hidupnya. Mereka sudah siap gugur dan syahid di medan perang. Sehingga sekali lagi mereka saling berwasiat.
nanti kalau saya meninggal begini-begini dan seterusnya. Dan mempersiapkan diri masing-masing. Termasuk Sabit bin Qais tadi. Dia menyiapkan syahidnya dengan menggali lubang. 2 lubang, Bang. 2 lubang digali sampai betis. Sampai betis. Jadi separuh tubuhnya berada di dalam tanah. Dia juga menggunakan kain kafan. Masya Allah. Ini memang berani mati, Bang. Dia juga menggunakan kain kafan yang sudah diolesi dengan minyak wangi. Supaya nanti kalau menghadap Allah dalam kondisi wangi. Sambil memegang bendera atau panji dari kaum Ansor. Dan apa yang terjadi? Sabit bin Qais ini dengan sabar dan keberanian yang luar biasa tetap tegar di tempat dia berdiri yang kakinya sudah dimasukkan ke dalam tanah. Sehingga dia gugur menemui syahidnya. Masya Allah. Inilah sahabat-sahabat dulu, Bang. Setelah kematiannya, Pak. Setelah kematiannya. Ada seorang sahabat yang bermimpi melihat Sabit bin Qais ini. Dan Sabit bin Qais ini mengatakan, ketika aku terbunuh, kemudian ada seorang laki-laki muslim yang lewat di hadapanku. Kemudian laki-laki ini mengambil baju perangku yang sangat berharga itu. Tempat laki-laki itu adalah di ujung pasukan dan tendanya terdapat seekor kuda yang gagah, kuat dan tinggi. Kemudian lanjut daripada Qais. Ini ada orang mimpi, Bang, ketemu Sabit bin Qais. Lanjut Qais ini, Sabit bin Qais ini. Menghadaplah kepada Khalid dan sampaikan kepadanya agar dia mengutus orang untuk mengambil bajuku. Dan apabila kamu ke Madinah, ini pesan Sabit bin Qais kepada orang yang sebenarnya mimpi, Bang. Mohon sampaikan kepada khalifah, yaitu Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya aku mempunyai hutang yang jumlahnya sekian-sekian. Dan budakku telah aku bebaskan. Jangan anggap ini adalah mimpi yang kemudian engkau mengabaikannya. Masya Allah. Jadi sahabat ini mimpi didatangi atau bertemu dengan Sabit bin Qais yang sudah meninggal. Dalam mimpinya dia diomongi seperti itu. Maka sahabat yang mimpi ini kemudian menghadap Khalid bin Walid dan menceritakan apa yang ada di dalam mimpinya. Maka orang ini diajak ke ujung pasukan yang tendanya ada kuda yang besar, gagah dan tinggi itu. Ternyata baju besi itu memang berada di situ. Masya Allah. Ini ngimpi orang ini. Ternyata di situ. Kemudian baju itu diambil. Untuk apa sebenarnya, Pak? Supaya ini bisa dijual untuk membayar utang. Karena orang ini punya utang. Atau Sabit bin Qais ini punya utang. Kemudian sahabat yang mimpi tadi ini pergi ke Madinah. Ketika sampai di hadapan Abu Bakar, dia menyampaikan apa yang ada dalam mimpinya. Maka Sayyidina Abu Bakar kemudian menunaikan wasiat daripada Sabit bin Qais setelah kematiannya. Masya Allah. Jadi inilah satu-satunya orang yang memberikan kuasa atas wasiatnya setelah dia meninggal. Nah, tapi kalau jenengan kemudian ada keluarga yang meninggal terus diimpeni, ya dilihat-lihat dulu, Bang. Dilihat-lihat dulu. Kira-kira benar apa enggak? Atau dilogikakan dulu. Inilah keistimewaan dari seorang sahabat yang bernama Sabit bin Qais. Dia sudah meninggal tapi masih bisa wasiat melalui mimpi, mendatangi orang yang sedang tidur. Baik, kita lanjutkan.
Kemudian ada, jadi ini melanjutkan saling memberikan wasiat tadi ya, atau saling memberikan semangat. Ada Zaid bin Khattab. Apanya Sayyidina Umar tadi? Saudara, okay? Adiknya tepatnya. Zaid bin Khattab mengatakan, wahai sahabat-sahabatku sekalian, gigitlah gigi geraham kalian. Majulah, seranglah musuh-musuh kalian. Maksudnya gigit gigi geraham itu yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh. Sehingga disimbolkan dengan menggigit dengan gigi geraham. Kalau gigitan yang depan ini seri kan tidak begitu sungguh-sungguh, gak kuat. Tetapi gigitlah gigi geraham kalian. Kemudian demi Allah, ini lanjut daripada Zaid bin Khattab. Demi Allah, mulai saat ini saya tidak akan berbicara sebelum Allah mengalahkan musuh-musuhnya. Atau sampai nanti saya menghadap Allah. Maka saya akan berbicara kepada Allah dengan hujah yang sangat kuat. Yaitu saya syahid di medan perang. Masya Allah. Dan kemudian ia gugur sebagai syahid. Ini saudara daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga nanti Sayyidina Umar ini ketika dilapori anaknya yang juga ikut perang ini, namanya Abdullah bin Umar itu. Ini rodok marah. Wahai Abdullah, kamu meninggalkan pamanmu sendirian, syahid, sementara engkau masih hidup, kata Sayyidina Umar. Kemudian dijawab oleh anaknya, wahai ayahku, kami sama-sama mempunyai cita-cita untuk syahid. Tetapi yang diterima ternyata pamanku Zaid bin Khattab. Maka tidak jadi marah. Baik, kita lanjutkan. Jadi Zaid bin Khattab ini gugur. Gugur di medan perang Yamamah. Perang Yamamah ini termasuk perang yang kurbannya banyak, Pak, di medan perang di pihak muslimin. Ada sekitar 500-an. Dan di antara yang gugur itu adalah orang-orang yang hafidul Quran, penghafal Quran. Sehingga nanti ada kebijakan baru. Quran waktu itu kan tidak boleh dibukukan. Ya ditulis tapi nggak boleh dibukukan. Sampai terjadi perang Yamamah yang di situ banyak korban dari penghafal Quran. Sehingga Sayyidina Umar ini nanti mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menyatukan atau membukukan Al-Quran. Tetapi usulannya ditolak. Sebab tidak pernah ada perintah dari Nabi. Kita bahas nanti. Baik, kita lanjutkan. Di saat yang sama, Khalid bin Walid juga dengan pasukannya maju terus menyerbu musuh. Dia terus bergerak ke depan sambil mencari-cari di mana keberadaan daripada Musailamah Al-Kadzab. Lalu tiba-tiba ia berdiri dan mengatakan, wahai sekalian orang-orang Yamamah, Bani Hanifah, aku adalah putra Al-Walid, tepatnya adalah Al-Walid bin Mughirah. Akulah anak daripada Ibnu Amir. Siapakah yang berani berduel denganku? Ini kata-kata Khalid bin Walid. Siapakah yang berani berduel denganku? Maka datang 3 orang maju ke depan. Maka dalam beberapa saat 3 orang sudah tewas semuanya. Maju lagi beberapa orang, tewas semuanya. Sehingga ini kemudian menyiutkan nyali daripada pasukan Musailamah. Masya Allah, inilah Khalid bin Walid. Jadi duel sebelum perang itu membawa dampak, kalau di pihak yang kalah akan mengedonkan psikis mereka, sehingga mereka menjadi takut. Pada serangan kedua inilah tampak keberanian dan kesabaran daripada para sahabat yang sungguh sangat luar biasa. Tidak akan pernah ada yang menyamai keberanian mereka dan kesabaran mereka. Inilah sahabat-sahabat Ansar dan sahabat-sahabat Muhajirin yang memang mentalnya sudah terbentuk karena bersama-sama Nabi perang beberapa kali. Jadi sudah pengalamannya sudah luar biasa.
Inilah pasukan yang berani mati. Kalau dulu di zaman pinten, Pak? Tahun 9 pinten? Waktu Gus Dur mau dilengsarkan tahun pinten? 2004. Nggih. Itu kan ada pasukan berani mati juga nggih. Tasih ingetan mboten? Nggih. Tetapi sebelum berangkat ada gemblengan. Berarti nggak berani mati, mau berangkat ada gemblengan supaya kebal dan lain-lain. Ini nggak ada gemblengan, Pak. Ya karena mentalnya sudah terbentuk. Sehingga memang benar-benar berani mati. Maka pada serangan kedua ini, pasukan Musailamah lari, Pak. Bercerai-berai. Lari tunggang-langgang. Tapi pasukan muslimin terus mengejar sambil menebaskan pedang-pedangnya. Sehingga akhirnya pasukan Musailamah ini terdesak. Kemudian masuk ke dalam benteng. Yang di benteng itu terdapat kebun atau taman. Yang nanti taman ini lebih dikenal dengan Hadiqatul Maut atau taman kematian. Sebab nanti pasukan Musailamah banyak yang terbunuh, termasuk pasukan muslimin juga. Di dalam benteng itu, yang di dalamnya benteng itu terdapat kebun atau taman. Nah, Musailamah ini kan menunjuk 2 orang, Pak, sebagai panglima. Al-Muhakkam bin Tufail dan yang satunya adalah Ar-Rajal bin Unfuwah. Ar-Rajal tadi sudah terbunuh di tangan Zaid bin Khattab. Berarti masih ada satu, yaitu Al-Muhakkam bin Tufail. Nah, ketika Al-Muhakkam bin Tufail ini berteriak-teriak memberikan komando supaya pasukannya masuk ke dalam benteng. Sehingga dia tidak konsentrasi, ada bahaya dari mana tidak lihat. Maka Abdurrahman bin Abu Bakar, putra daripada Abu Bakar, ini mengambil kesempatan dan membidikkan anak panahnya dan langsung kena di tenggorokannya. Dipanah di tenggorokannya pasti mati. Apalagi panahnya ada racunnya. Biasanya begitu, Bang. Dulu tombak, kemudian anak panah dan lain-lain itu pasti tempatnya dikasih racun. Supaya nanti walaupun tergores gitu nanti musuhnya bisa mati karena keracunan. Sekali lagi Abdurrahman bin Abu Bakar ini membidikkan anak panahnya dan tepat menghujam ke lehernya. Maka tewaslah panglima yang kedua dari Musailamah Al-Kadzdzab ini, yaitu Al-Muhakkam bin Tufail. Jadi sudah tidak ada panglima. Tetapi mereka sudah berhasil masuk ke dalam benteng semua, kecuali yang terbunuh. Dan mereka kemudian mengunci rapat-rapat pintu benteng tersebut. Sehingga pasukan muslimin hanya bisa menunggu di luar benteng. Kira-kira begitu. Nah, sebelum kita akhiri, sekedar tahu saja nggih. Abdurrahman bin Abu Bakar itu, Pak nggih. Itu masuk Islamnya baru setelah Fathu Mekah atau penaklukan Mekah. Jadi sebelumnya tidak mau masuk Islam. Siapa Abdurrahman bin Abu Bakar ini? Dia adalah salah satu daripada putra Abu Bakar dengan seorang istri yang bernama atau julukannya Ummu Ruman. Dia adalah kakak daripada Sayyidatina Aisyah. Ini kakaknya Sayyidatina Aisyah ini tidak mau masuk Islam, Pak. Sampai nanti di perang Badar itu ikut di barisan orang-orang musyrik melawan orang-orang muslim. Bahkan ketemu ayahnya, Pak. Masya Allah. Jadi ketemu bapak sama anak perang. Yang ketemu anaknya itu selain Sayyidina Abu Bakar juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu ketemu bapaknya. Bapaknya tidak mau masuk Islam. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar ini ketemu anaknya. Anaknya tidak mau masuk Islam. Apa kata daripada Abdurrahman ini? Wahai tua bangka. Kurang ajar gitu. Wahai tua bangka,
Di mana kau sembunyikan hartamu? Sayyidina Abu Bakar ini kan terkenal kaya. Terkenal kaya. Tetapi harta yang berupa uang itu dibawa hijrah. Dibawa hijrah. Wahai tua bangka, di mana engkau simpan hartamu? Masya Allah. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ada harta-hartaan. Yang ada adalah pedang. Masya Allah. Tetapi sebelum mereka saling serang, Nabi kemudian menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk mundur. Sehingga tidak sampai terjadi perang antara anak dan bapak. Apa yang mau saya katakan, yang mau saya sampaikan? Bahwa kita ini tidak boleh putus asa ketika salah satu mungkin anak kita yang belum sesuai dengan harapan. Seperti yang sering disampaikan Prof. Ali. Kenapa biasa nih? Hidup masih koma, belum titik. Anak saya masih belum baik itu kan sekarang. Besok insya Allah akan menjadi anak yang lebih baik. Apa kemudian ritualnya atau riyadhahnya? Riyadhahnya ya doa, Pak. Riyadhahnya ya doa. Diomongi tetap, tetapi diomongi itu hanya syarat. Yang terpenting adalah doa. Sebab yang bisa membuka hati itu hanya Allah. Maka harus melalui doa. Jangan sampai omongannya lebih banyak daripada doanya. Nggih. Wis tak omongi bolak-balik kok pancet ae. Sering diomongi tapi jarang didoakan. Ini yang kualik. Jadi doa omong itu atau nasihat itu sebagai syarat saja. Ketokane kok gak tahu diomongi, ngoten mawon. Yang terpenting adalah doa, bukan omongan. Kira-kira begitu. Lalu apakah pasukan muslimin berhasil menjebol benteng daripada Musailamah Al-Kadzdzab ini? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.